Namanya. Mulai. Iya. Selingkuh. Ya udah siap semuanya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi dengan Ibu Roro di pelajaran SKI. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Ibu mau menunjuk salah satu untuk memimpin doa. Kang Tintung, Saudara Safira. Coba pimpin doa teman-temannya, disiapin dulu. Istiadan. Siap. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan kita berdoa kita bisa kita bisa mengambil berkah dari ilmu yang kita pelajari. Amin. Hari ini hadir semua tidak? Siapa yang nggak hadir? Coba. Salman. Salman kemana Salman? Katanya sakit perut. Terus yang lainnya? Kayak nggak ada si Boy ya? Iya, si Azmi Boy. nggak ada. Kemana Azmi? Gak tahu. Azmi kemana? Gak tahu. Nggak tahu. Coba di-chat lagi ya sama teman-temannya supaya hadir. Nah, pada pertemuan kemarin ya terakhir SKI itu bersama Ibu Rohimah dengan Bapak Azmi, kita belajar tentang terakhir kerajaan Islam di Indonesia. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya yaitu Wali Songo. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu pengen satu orang ngejelasin secara singkat siapa sih Wali Songo itu? Coba. Nah, ini yang baru datang. Oh iya, yang berdata aja ya. Dari mana? Tadi bangunnya ini telat. Gak sholat subuh. Mama tidur lagi. Ya. Karena telat ya. Jadi sekarang coba jelasin secara singkat. Namanya siapa? Mau Ripa. Ripa. Sekarang Ripa jelasin Wali Songo secara singkat sepengetahuan Ripa aja. Wali Songo itu wali, Bu. Singkat padahal. Yang ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, betul, silakan duduk. Udah betul ya, kata Ripa ada 9 orang gitu. Nah, jadi pengertian dari Wali Songo itu, wali itu orang yang ditugaskan. Sedangkan Songo dalam bahasa Jawa itu 9. Jadi Wali Songo adalah 9 orang ulama yang ditugaskan untuk menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kalau misalnya walinya ada 7, namanya Wali Songo bukan? Bukan. Nah, Wali Songo ini kan menyebarkan di daerah Jawa, tapi nggak di satu daerah saja, tapi dibagi-bagi. Ada 5 orang di Jawa Timur, ada 5 orang di Jawa Tengah, 3 orang di Jawa Tengah, dan 1 orang di Jawa Barat. Nah, nanti kita ketahui ya siapa-siapanya. Nah, kemudian cara penyebaran dakwah Wali Songo sendiri itu menggunakan kesenian, terus juga pendidikan, perdagangan, politik, dan juga pernikahan gitu ya. Jadi nggak melulu langsung ceramah ke masyarakat ya kan. Nah, makanya dengan cara tersebut Wali Songo itu mudah untuk mengambil hati masyarakat supaya meluk agama Islam. Nah, dari ke-9 ini ada yang hafal semuanya kan nama-namanya? Sawah. Sama nama lengkapnya? Oh iya aja Bu. Nah, oke. Kita nyanyi dulu ya. Esi. Lirik Sakina kirim ke grup. Oh iya. Oh iya. Gasik. Kepalanya harus sambil kanan kiri ya. Iya, siap. Kanan kiri. Sampai baru atau sampai ini? Tahun
Siap ya, 1, 2, 3. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Rajab Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Jati Syarif Hidayatullah. Lagi Bu. Sekali lagi ya, tapi semuanya harus Ya, tadi baru merasakan dulu. Coba ayo rame-rame. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Rajab Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Terus lanjut Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ayo semuanya. Jadi udah hafal ya, ada Sunan Gresik, ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Dan Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Enggak. Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Nah, kita apa di Bandung? Uin atau Kita ketahui profil singkat dari masing-masing ini. Yang pertama itu Sunan Gresik. Nama lengkapnya siapa? Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini mendirikan pesantren di Desa Gapura, Gresik untuk mendidik kader-kader pemimpin muslim yang andal. Beliau ini merupakan senior ya di antara kesembilan wali lainnya. Nah, Sunan Gresik ini wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau 8 April 1419. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Nah, selain dijuluki sebagai Sunan Gresik, Sunan Gresik ini memiliki panggilan lain, yaitu panggilannya kakek bantal. Coba ada yang tahu nggak kenapa disebut kakek bantal? Kakek bantal. Jiptain bantal. Apa? Jiptain bantal. Bantal. Iya bantal. Kakek bantal. Suka tidur. Karena dia tuh lemah Karena lembut. Karena bikin hubungannya dengan bikin- cara tidur. Karena bikin nyaman, Hipnotis. Belum ada yang Punya khas berada selama jawabannya. jadi tidur. karena bikin nyaman. Clue. Cluenya Ya apa? bantal. Cara ya. guys paling bikin Bantal. nyaman. Cluenya bantal. Oh, ada bantal. Apa ya? Kenapa Bu? Apa tuh? Oke, karena jawaban? beliau itu kalau misalnya mengajar Al-Qurannya itu dialasi dengan bantal. Dijuluki dengan Sudah dipakai tidur. kakek bantal. Nah, gitu ya. Yang pertama Sunan Tidur Gresik siapa yang hafal ngomong? ya, Sunan Gresik. Yang kedua, coba ada yang mau membacakan Sunan Ampel? Salwa. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Di antara murid-muridnya adalah Raden Paku, Raden Fatah, serta Maulana Ishak. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Gitu. Nah, Sunan Ampel juga mendirikan pesantren ya, seperti Sunan Gresik, yaitu nama pesantrennya Pesantren Ampel Denta. Nah, selain itu, Sunan Ampel ini membuat suatu peraturan atau larangan bagi masyarakat. Aturannya itu dinamakan Moh Limo. Ada yang tahu? Moh itu kan Moh ya. Nah, iya yang kayak itu Moh Limo. Jadi ada 5 hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama moh madon, dilarang berzina. Kemudian moh ngombe, dilarang mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan. Kemudian moh apa lagi? Madat, mabuk. Nah, ya, moh madat dulu. Dilarang menghisap candu, apa sih kayak menghisap? Rokok. Nah, ya, itu maksudnya. Terus yang keempat dilarang apa?
mau main dilarang main judi, dan yang terakhir mau maling dilarang maling. Itu jadi peraturan-peraturan yang dibuat oleh Sunan Ampel. Lalu yang ketiga Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini dikenal juga dengan namanya Raden Ainul Yakin. Raden Paku dan juga Raden Ainul Yakin. Beliau tuh berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Beliau ini merupakan pencipta permainan anak ya yang bernuansa religius seperti jelungan, gending, jorbula, cublak-cublak suang serta Cublak suang. Kayak apa Bu cublak-cublak? Ayo dong lagunya. Ada lagunya nggak Bu? ada. Cublak-cublak Bu. Suruh nyanyi cublak-cublak Bu. Oke. Nah, jadi permainan-permainan itu dimasukkan makna yang tersiratnya seperti permainan jelungan dulu ya. Jadi permainan jelungan itu ada dua tim A sama tim B. Nah, tim A ini bertugas untuk lari dari buruan, sedangkan tim B bertugas untuk lari untuk mengejar tim A. Nah, terus nanti disediakan nih kayak tongkat, semacam tongkat gitu untuk finishnya atau pegangannya. Nah, yang bukan, jadi tim A ini tuh lari dari kejaran tim B, cepet-cepet megang tongkat ini gitu. Kalau yang ketangkep sama tim B berarti gantian jaga. Nah, apa sih makna dari game permainan jelungan ini? Nah, jadi tim yang B yang memburu itu diibaratkan setan ya, godaan setan gitu ya. Nah, tim A itu diibaratkan kita sebagai manusia, sedangkan tiangnya diibaratkan sebagai Islam. Maka kita harus berlari menjauhi godaan setan dan segera berpegang teguh ya pada ajaran Islam gitu. Nah, adapun kalau cublak-cublak suung tuh ada satu orang yang jadi Pak Empok namanya. Tahu? Enggak. Pak Empok. Tugasnya itu kayak ini nih. Nenek bokok 3. Bukan. Terungkup gitu. Terus yang lainnya di atas punggung Pak Empok ini estafetin kerikil sambil nyanyi cublak cublak suung ngeling dan lender. Terus pas sil langsung Ambil. langsung cepat-cepat nyembunyiin tangan. Terus yang si Pak Empo itu nebak siapa yang di siapa sembunyi. Berarti ya. Enggak. Kita bermain. Jadi ini yang Sunan Giri sudah paham? Sudah. Kita lanjut yang ke berapa sekarang? Sunan Bonang yang Keempat. Siapa yang mau baca? Rahimah. Aku. Ima boleh. Boleh berdua ya. Sunan Bonang beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gening pertama. Beliau berdakwah menggunakan wayang dan gamelan sesuai kegemaran masyarakat Jawa. Nah, Sunan Bonang ini tuh terkenal dengan kecerdasannya. Beliau menguasai berbagai ilmu seperti ilmu fikih, usul fikih, tasawuf, apalagi seni, sastra, arsitektur, ilmu kesaktian, semuanya beliau kuasai gitu ya. Lanjut ke Sunan Derajat. Ada yang mau baca lagi? Tadi siapa? Rizka? Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Sarifudin. Sunan Derajat adalah pencipta tembang Jawa yaitu pangkuan. Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, yaitu fakir dan miskin. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Oke, ini untuk Sunan Derajat yang bernama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Nah, tadi masih ingat gak ada berapa orang yang menyebarkan agama Islam di Jawa Timur? 3, 5. Nah, 5. Nah, yang 5 orang itu dimulai dari Sunan Gresik sampai Sunan Derajat. Siapa aja? Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Giri. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Ingat-ingat ya.
Iya. Itu untuk 5 orang yang di Jawa, Jawa Timur. Timur. Kita lanjutkan ke Jawir. yang keberapa itu? Ke Sunan Kalijaga. Nama si beliau itu Raden Mas Syahid. Mas Syahid. Sunan Kalijaga ini dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit. Telat ya, aduh ya telat. Oh, telah. Karena Salman telat ya, coba bacain. Itu di sana. Ini ada kosong. Di setrap. Salman di setrap. Di setrap. Coba Salman dibacakan profil dari Sunan Kalijaga. Bismillah, Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid. Sunan Kalijogo dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, dan kesusastraan. Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Coba nyanyikan lagu Gunung-Gunung Pacul. Ayo. Asik. Depan. Gaul, Gundul. Salman. Pacul cuk. Gak tahu. Terus karitura naon? Karitura naon apa? Nanti dipelajari lagi ya. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini selain berdakwahnya melalui seni, beliau juga diamanahi sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan di Kerajaan Demak. Jadi kedudukannya itu tinggi di Kerajaan Demak. Ini yang keberapa? Yang ketujuh. Ada Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said. Nah, beliau itu merupakan putra dari Sunan Kalijaga, sekaligus tokoh wali termuda di antara 9 wali. Tadi siapa yang senior? Sunan Gresik. Nah, yang termuda Sunan Muria. Nah, beliau dalam berdakwahnya ini memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Muria juga sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Gitu. Ada yang tahu ini sinom dan kinanti? Enggak. Kinanti. Ibu kan dasar kamu Petik bisa nabung. Nah, itu tahu ya. Sok kayak gitu. Tapi itu mah bahasa Sunda, Ibu. Iya. Jadi di remake gitu. Ini kan ada versi bahasa Jawanya, ada versi bahasa Sundanya gitu. Sekarang yang ke-8, ada yang mau baca dari laki-laki. Rifa, tadi Rifa, Bu. Ya. Boleh. Coba ya, taruh atuh tasnya. Oh iya. Takut diambil, takut diambil. Oke, sekarang Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq dan masih memiliki hubungan kekerabatan atau yang disebut dengan silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau terkenal tegas dalam ilmu agama, tapi tetap ramah dan toleran. Sunan Kudus juga memiliki nama panggilan lain atau gelar lainnya itu Waliul Ilmi, karena beliau itu seperti Sunan Bonang ya, banyak menguasai ilmu-ilmu lainnya gitu. Jadi Waliul Ilmi itu artinya orang yang kuat ilmunya. Wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah ada berapa tadi? 3. Jadi mulai dari Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Sekarang terakhir yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. di Bandung. Terakhir ada yang mau baca gak? Oh, itu si bapaknya. Rektor pertama Oke, Sofia. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah.
Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Oke, nah ini area dakwah beliau ya. Itu masuknya ke utara nggak sih? Pantura kan ya? Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, Banten. Ada yang tahu Pak Wali? Hai, saya Roro jadi mampir kan Roro. Ciamis kalau itu Ciamis. Kawali itu Nah, itulah kesembilan profil dari setiap wali songo. Jadi wali songo itu mempunyai persebaran daerah dakwah menjadi 3, yaitu yang 5 orang di Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, mulai dari siapa? Sunan Gresik sampai Sunan Derajat. Terus 3 orang yang di Jawa Tengah dimulai dari Sunan Kalijaga sampai Sunan Kudus. Terakhir 1 orang di Jawa Barat, Sunan Gunung Jati. Kayaknya semuanya sudah pada menguasai materi ya, Masya Allah kelas ini. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Yang hadir berapa orang sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dibagi 2 kelompok. Jadi 6. Cewek-cewek cowok-cowok. Pas ya Bu. Mau berhitung atau milih sendiri? Berhitung. Mau sama circle aku. Berhitung aja. 1, 2, 1, 2. 1, 2 dimulai dari Salman. 1, 2. Tuh gak. Oke, 1, 2, 2. Satu kamu satu. 1. Aku 21. Coba bisa duduknya. 1 di sini. 1. Kelompok 1 dan kelompok 2 dipisah. Satu di mana Ibu? Satu di mana? Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Kelompok 3. Ayo Sakia. Ayo. Ibu udah buruan. Terus ya. Silahkan kalian ke